Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Putriantono dengan NIM 343020000026 dari kelas PGSD 2B. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Apa saja? Yuk kita simak. Pertanyaan yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan media pembelajaran? Menurut Malik 1994, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan. Dan menurut Lateheru, media pembelajaran adalah bahan, alat, atau teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar proses interaksi, komunikasi, edukasi antara guru dan siswa dapat berlangsung secara tepat, guna, dan berdaya. Dari definisi para ahli dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah bahan, alat, atau segala sumber daya yang digunakan dalam proses penyampaian informasi guru kepada murid, baik berbentuk fisik ataupun piranti lunak. Pertanyaan yang kedua, apa sih perbedaan alat pelajaran dengan alat peraga? Alat pelajaran adalah alat yang digunakan untuk membantu kelancaran proses pembelajaran atau bimbingan pada khususnya, dan proses pendidikan di sekolah atau madrasah pada umumnya. Seperti contoh, alat bantu presentasi, alat bantu olahraga, alat bantu praktik, dan alat bantu musik. Sedangkan alat peraga adalah alat yang digunakan untuk memperjelas konsep atau teori atau cara kerja tertentu yang dipergunakan dalam proses pembelajaran atau bimbingan. Benda dalam alat peraga dapat kita contohkan, yaitu kardus aqua. Kardus ini kita sebut alat peraga karena ini memperjelas penjelasan tentang kubus. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan dua mata media dan beri contoh masing-masingnya. Yang pertama ada media audiovisual. Media audiovisual dibedakan menjadi dua, yaitu media audiovisual diam dan media audiovisual gerak. Media audiovisual diam diantaranya ada TV diam, film rangkai bersuara, halaman bersuara, dan buku bersuara. Sedangkan media audiovisual gerak diantaranya ada film TV, film bersuara, gambar bersuara, dan lain-lain. Yang kedua ada media serbaneka. Contoh dari media serbaneka diantaranya ada papan tulis, media 3 dimensi, realita, dan sumber belajar pada masyarakat. Yang pertama papan, yang termasuk dalam medianya ini diantaranya papan tulis, papan buletin, papan flanel, papan magnetik, papan listrik, dan papan paku. Yang kedua, media 3 dimensi. Media 3 dimensi diantaranya model, mock-up, dan diorama. Yang ketiga, ada realita. Realita adalah benda-benda nyata seperti apa adanya atau aslinya. Yang keempat, sumber belajar pada masyarakat, diantaranya dengan karya wisata dan berkemah. Pertanyaan yang keempat, apa sih yang dimaksud dengan sumber belajar itu? Menurut Bina Sanjaya, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Sedangkan menurut Ahmad Sudrajat, sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Jadi, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan atau digunakan seseorang untuk memfasilitasi segala kegiatan belajar, baik itu secara terpisah maupun secara terkombinasi, agar dapat mempermudah seseorang dalam mencapai tujuan belajar yang diinginkan. Itu tadi jawaban-jawaban dari pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.